datang kepada Ibu Eti Merina Brahmana. Perkenalkan, nama saya Firma Warni, saya dari Fakultas FK Prodi Biologi dengan NIM 2433025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat laboratorium yang gelas dan non gelas. Baik, pertama ada saya akan menjelaskan tentang tabung Erlenmeyer. Nah, tabung Erlenmeyer ini fungsinya adalah untuk mencampur atau menyimpan suatu larutan, apalagi ketika dalam keadaan kita aduk ya. Nah, cara pakainya yaitu kita tuang larutan, lalu kita tutup dengan kapas atau penutup karet. Nah, selanjutnya ada cawan Petri. Nah, cawan Petri ini digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme. Nah, cara menggunakannya, kita isi media atau suatu agar gitu kan dalam mikroba ini, lalu kita tutup dengan rapat. Baik, selanjutnya ada pipet tetes. Nah, pipet tetes ini fungsinya yaitu untuk meneteskan suatu larutan sedikit demi sedikit. Nah, cara menggunakannya yaitu kita tekan ujungnya, lalu kita celupkan ke dalam air, lalu kita lepas dengan pelan-pelan. Selanjutnya ada termometer. Nah, termometer ini fungsinya yaitu untuk mengukur suatu larutan. Nah, cara gunanya gimana? Cara gunanya kita celupkan bagian bawahnya, bagian ujung ke dalam suatu larutan, lalu kita baca suhunya di batang atau di layar. Nah, kita pegang di bagian ujungnya. Oke. Selanjutnya gelas dekar. Nah, gelas dekar ini fungsinya untuk mencampurkan atau memanaskan dan serta menuang larutan. Nah, cara pakainya kita tuangkan larutan ke dalamnya, bisa dipanaskan dengan langsung. Oke. Selanjutnya ada rak tabung reaksi. Di sini ada rak tabung reaksi, yaitu fungsinya untuk menyimpan atau menegakkan tabung-tabung reaksi. Nah, cara pakainya, taruh tabung reaksi di lubang-lubang seperti ini. Kita taruh di lubang-lubang agar tidak jatuh. Selanjutnya, nah sini ada kawat kasar, fungsinya untuk menahan dan menyebarkan panas saat pemanasan. Nah, cara pakainya kita letakkan kawat kasar ini atas segitiga, kita taruh alas sepertiga, kita taruh seperti gelas dekar. Nah, di atasnya. Selanjutnya ada kaki tiga. Nah, kaki tiga ini fungsinya untuk sebagai alat penyangga untuk memanaskan suatu larutan. Nah, cara pakainya kita letakkan di atas meja, lalu kita taruh kawat kasar ini di atasnya. Nah, mau kita panaskan dengan kita taruh gelas dekar di atasnya. Nah, lalu kita panaskan dengan bunsen. Ini namanya bunsen. Kita taruh di bawahnya, lalu bisa kita hidupkan apinya. Selanjutnya ada plat reaksi mikro. Nah, fungsinya yaitu tempat uji reaksi kimia dalam skala kecil. Nah, cara pakainya kita teteskan. Contohnya kita teteskan di dalam, misalnya ini ada larutan, di lubang-lubangnya ini kita kasih suatu larutan yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada sini ada mortar dan aduk. Nah, fungsinya yaitu untuk menumbuk bahan kimia padat agar jadi halus. Nah, cara pakainya kita masukkan bahan-bahan kimia tersebut di dalam sini, lalu kita tumbuk dengan perlahan-pelan hingga bahan itu menjadi halus. Selanjutnya
tidak tumpah. Nah, cara pakainya kita letakkan di atas gelas atau tabung. Nah, kita tuangkan larutan perlahan demi perlahan melalui corong ini. Selanjutnya ada gelas ukur. Oke, selanjutnya ada gelas ukur. Nah, gelas ukur ini fungsinya yaitu untuk mengukur volume cairan dengan cepat dan tidak terlalu presisi. Nah, cara pakainya kita tuangkan larutan basah skala sejajar dengan mata. Sejajar dengan mata seperti ini. Selanjutnya ada hot plate dan magnetic stirrer. Nah, di sini fungsinya yaitu untuk memanaskan sekaligus mengaduk larutan secara otomatis. Nah, cara pakainya kita taruh larutan. Ya. Kita taruh suatu larutan di atasnya, lalu kita masukkan batang magnet, nyalakan alat tersebut yaitu dengan cara kita colokkan. Siap. Oke. Selanjutnya ada timbangan analitik. Nah, timbangan analitik ini fungsinya yaitu untuk menimbang suatu bahan dengan sangat teliti. Nah, caranya yaitu kita colokkan dulu timbangan analitiknya, lalu kita taruh wadah di atasnya, lalu kita timbang bahan yang akan kita gunakan. Nah, kita timbang bahannya, kita taruh di sini seberapa perlunya, kita timbang saja. Baik. Selanjutnya ada spatula. Nah, fungsinya yaitu untuk mengambil bahan serta untuk mengaduk suatu larutan. Nah, caranya yaitu kita pegang spatula, lalu kita aduk perlahan bahan yang telah kita masukkan ke dalam larutan secara merata. Kita aduk. Nah, selanjutnya ada kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini caranya fungsinya. Oke, selanjutnya ada kertas lakmus. Nah, fungsinya yaitu untuk mengukur keasaman atau kebasahan larutan. Nah, caranya yaitu kita masukkan ke dalam suatu larutan, lalu kita tinggal melihat pH-nya sesuai dengan yang ada di sini. Kita lihat sesuai keasaman di sini. Selanjutnya ada tabung reaksi. Nah, tabung reaksi ini yaitu digunakan untuk reaksi kimia kecil. Nah, caranya yaitu kita tinggal tuangkan larutan ke dalamnya, bisa juga dipanaskan. Nah, selesai digunakan, kita cuci dulu tabung ini, lalu kita taruh dengan tengkurup seperti ini agar tidak ini. Nah, mikropipet ini sering sekali digunakan dalam laboratorium biologi. Nah, cara gunanya yaitu kita masukkan ini ke dalam suatu larutan, lalu kita tekan lama, setelah itu kita lepas. Nah, cara untuk melepas ini keluar yaitu dengan cara kita menekan tombol ininya, yaitu seperti ini, agar tidak mengenai tangan kita. Oke, baik, cukup sekian dari saya pengenalan alat-alat laboratorium gelas dan non-gelas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.